Yuk belanja di Sbastor. Dengan belanja di Sbastor, berarti Anda telah membantu operasional dakwah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah, yang mana telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya dan karunia yang cukup banyak. Oleh karena itu, wajiblah bagi kita untuk mensyukuri segala pemberian Allah tersebut dari nikmat dan karunia-Nya, agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat tersebut lagi dan lagi, sebagaimana Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambahkan nikmat itu lagi dan lagi. Begitu juga salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan ilmu dan fisiknya. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khataman nabiyyin, penutup para nabi. Oleh karena itu sudah semestinya kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah kita ketahui, pada Jumat pertama di pekan pertama kita akan membahas pembahasan hadis, yaitu al-hadis Arba'ina an-Nawawiyah, dan kita sudah sampai pada hadis yang ke-11. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, berkata Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmatinya, al-hadisu al-hadi ashar, hadis yang ke-11. An Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rahanatihi radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Rawahu Imam At-Tirmidzi wan Nasa'i wa qala At-Tirmidzi hadisu hasanus sahih. Berkata dari Abi Muhammad Hasan ibnu Ali ibnu Abi Talib, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wangi-wangiannya, semoga Allah meridai keduanya, ayah dan anaknya, yaitu Al-Hasan dan Ali bin Abi Talib, bahwasannya Hasan berkata, aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Dan hadis ini hadis hasanus sahih sebagaimana dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi. Da'ma yaribuk, tinggalkan apa yang meragukanmu. Sesuatu hal yang meragukan artinya antara iya dan tidak, yaitu sama kuatnya. Apabila kita ingin berpergian dan kita ada keraguan untuk pergi tidak, antara ingin pergi dan tidak pergi itu sama kuatnya. Itulah yang dinamakan dengan keraguan. Karena kapan
keinginan itu lebih kuat untuk mengerjakannya, maka itu bukan keraguan, itu namanya adalah keyakinan. Karena keyakinan adalah azmul qalb, keinginan hati yang kuat, ya, yaitu yakin. Sedangkan keraguan yaitu yang dia sama kuatnya antara ingin mengerjakan atau ingin meninggalkan, antara iya dan tidak sama kuatnya. Dan termasuk juga daripada keraguan yang jelas adalah hadis yang dhaif. Kalau hadis sahih itu yakin benar. Tetapi ketika kita menghadapi hadis dhaif, maka itu adalah keraguan. Kenapa? Karena sesungguhnya hadis dhaif itu adalah hadis yang diragukan kebenarannya, baik itu dari segi matannya maupun dari segi sanadnya. Contohnya, fulan haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan. Yang ini bercerita kepada yang fulan bercerita kepada yang fulan. Setelah kita memeriksa sanad tersebut, ternyata di antara fulan dan fulan tidak bertemu. Bagaimana caranya dia ingin menceritakan haddatsana kepada si fulan, sedangkan si A dan si B tidaklah bertemu, tidaklah sezaman. Nah, berarti ada yang hilang di situ. Ada yang hilang, yaitu perantara antara si A dan si B ada yang hilang karena si A dan si B tidaklah berjumpa, tidaklah sezaman. Nah, ini disebut dengan keraguan, berarti kita ragu betul tidak hadis itu dari Nabi. Karena hadis sahih itu dia memiliki silsilah sanad yang bersambung, yang mereka saling mendengarkan atau saling sezaman yang memungkinkan untuk bertemu. Nah, tetapi kalau tidak bertemu, tidak sezaman, berarti ada keraguan. Oleh karena itu, sepakat para ulama, siapa yang mengamalkan hadis dhaif, berarti dia mengamalkan satu keraguan. Berarti dia mengerjakan satu keraguan. Oleh karena itu para ulama, jumhur ulama mengatakan tidak boleh mengamalkan hadis dhaif walaupun itu berkaitan dengan fadilah atau fadail. Terlebih lagi ibadah. Karena ibadah itu hukum asalnya adalah haram sampai datang perintah. Berarti tidak boleh. Tidak boleh walaupun itu kaitannya dengan fadail. Karena siapa yang mengamalkan hadis dhaif berarti dia mengerjakan satu keraguan. Sedangkan agama ini dibangun alal yakin, atas keimanan, keyakinan, keimanan, kepercayaan, yakin atas ilmu. Agama ini bukan dibangun atas keraguan, tetapi di atas ilmu, ala basirah, ana wa manittaba'ani, atas ilmu pengetahuan, yaitu Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Begitu juga yang termasuk daripada da'ma yaribuk, tinggalkan keraguan, adalah mereka yang taklid kepada seseorang. Taklid ini disebutkan oleh para ulama adalah satu keraguan. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, al-muqallid laisa 'alal ilm. Orang yang mentaklid, mengikuti tanpa keyakinan, tanpa ilmu, hanya ikut saja, maka berarti dia orang yang mengikuti keraguan. Karena tidak ada keyakinan kecuali qala Allah wa qala Rasul. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairul kalami kalamullah. Sebaik-baik ucapan dan keyakinan yang tepat untuk kita pegang, tidak ada keraguan, hanyalah kalamullah. Wa khairul hadi hadi Muhammad SAW. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau kita taklid tanpa ilmu, berarti kita mengikuti keraguan. Kita boleh taklid kepada seorang alim, kepada ulama, tetapi dengan syarat atas keyakinan, bukan atas keraguan. Karena banyak di zaman sekarang ini, ketika kita bertanya kepada fulan, kenapa engkau melakukan ini? Maka dia akan mengatakan, oh itu ada contohnya dari ulama sekian, dari kiai fulan contohnya. Tapi dia nggak tahu dasarnya apa. Karena Al-Qur'anil Karim dan hadis itulah dasar agama ini. Ulama
menyampaikan apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam hadis, bukan mereka menyampaikan dari diri mereka sendiri. Terkadang kalau kita tanya begitu, yang penting pasti kiai itu ada dalilnya. Ya kita bisa jawab lagi, bisa jadi juga dia tidak ada dalilnya. Jadi kita boleh taklid tapi dengan syarat tetap atas keyakinan, yaitu ilmu. Ilmu yang yakin yang tidak akan ada kesalahan di dalamnya hanyalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Malik, kullun nas tu'khad wa turat. Setiap orang itu bisa diambil, bisa dilempar, bisa diterima, bisa ditolak. Kecuali Al-Quran dan hadis, tidak ada di situ penolakan. Karena sebagaimana Allah mengatakan, dzalikal kitabu la raiba fi. Itu adalah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Berarti kita tidak boleh taklid hanya sekedar ikut-ikut saja. Kita memang betul, kita bertanya kepada para ulama, kepada seorang alim, tetapi kita bertanya kepada mereka, mengikuti mereka kalau mereka juga menjelaskan keyakinan dan ilmu yang mereka sebutkan. Tapi kalau hanya, terkadang kita ada begitu ditanya, Ustadz atau Kiai Fulan, kenapa begini? Udah, jangan banyak tanya, penting ikutin aja. Nanti dijelasin pun dalilnya kamu nggak paham. Nah itu nggak benar. Ya, sampaikan. Karena sesungguhnya balighu anni walau ayat, sampaikan, diperintahkan untuk sampaikan walaupun cuma satu ayat. Jadi hanya taklid buta itu hanyalah siapa yang melakukan taklid buta berarti dia mengikuti keraguan. Begitu juga di dalam keraguan ini dikatakan apa? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan keraguan dan kembalilah kepada keyakinan. Artinya dikembalikan kepada hukum asal yang di situ tidak ada keraguan. Makna daripada hadis ini, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan yang meragukanmu dan kembalikan kepada asal hukum yang tidak meragukan. Contohnya begini, ketika kita ragu di pagi hari bangun, apakah saya sudah mencerai istri saya apa enggak, gitu kan? Talak. Apakah saya sudah menceraikan istri saya apa tidak? Keraguannya kepada talaknya, karena muncul keraguan pada talak, tapi hukum aslinya dia tidak mentalakkan begitu. Karena dia tidak ada keraguan dalam tidak mentalak. Yang dia ragukan talaknya itu ada apa tidak. Berarti kata Rasulullah SAW, kembalikan kepada asalnya, yaitu tidak adanya talak kalau ada keraguan. Ya, itu maknanya. Artinya tinggalkan keraguan dan kembali kepada hukum asal. Yang memang di situ awalnya dia tidak meragukan kalau tidak adanya talak. Yang dia ragukan adalah adanya talak. Begitu juga ibadah. Contohnya, ya, tinggalkan yang meragukan dan kembali kepada asal yang tidak meragukan. Ibadah. Kita ragu nih ibadah ada tidak contohnya dari Nabi, ya? Atau ini ibadah jangan-jangan bid'ah. Contohnya begitu. Kan ragu kita nih. Maka tinggalkan keraguan dan kembali kepada hukum pasti. Hukum pasti yang tidak ada keraguan apa disebutkan? Al-ibadah aslul haram. Ijma' ulama mengatakan ibadah pada hukum asalnya adalah haram. Tidak boleh dikerjakan sampai datangnya perintah. Karena ibadah ini ya hanyalah hak patennya milik Allah. Allah yang berhak mengatakan lakukan, Allah yang berhak mengatakan tinggalkan. Berarti selama tidak ada perintah lakukan dan tinggalkan, berarti tidak boleh mengerjakan sama sekali. Itu hukum ibadah namanya. Hukum ibadah berarti asal ibadah awalnya haram. Sampai datang perintah, apakah itu wajib, apakah itu menjadi sunnah, tunggu perintah. Kan tidak ada perintah berarti jangan kerjakan ibadah. Nah, itu yang yakin kita. Hukum yang yakin tidak ada keraguan itu. Berarti kita tinggalkan ibadah itu, ya jangan kita lakukan dulu. Kalau kita nggak paham ibadah itu ada contohnya apa tidak. Ibadah itu bisa jatuhnya bid'ah apa tidak contohnya. Kita nggak tahu nih, ragu. Tinggalkan keraguan, kembali kepada hukum asal. Hukum asal ibadah itu haram, berarti diam. Begitu juga termasuk daripada keraguan adalah ketika seseorang itu berprasangka. Prasangka itu adalah keraguan.
Karena dia tidak dibangun atas keyakinan. Dia kan berprasangka, "Wan, jangan-jangan, jangan-jangan. Jangan-jangan, jangan-jangan." Itu nggak ada keyakinan di situ. Karena tidak ada buktinya. Tidak dilandasi dengan pengetahuan, tapi hanya dilandasi dengan prasangka. Nah, prasangka itu termasuk juga dari dalam hadis yang disebutkan da'ma yaribuk, tinggalkan apa yang meragukanmu. Berarti jangan sering berprasangka. Jangan sering berprasangka, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadis." Hati-hati dengan prasangka, karena sesungguhnya sedusta-dustanya ucapan adalah yang dilandasi dengan prasangka. Akdzabul hadis, sedusta-dustanya ucapan. Orang yang berucap hanya dilandasi di atas prasangkanya doang, berarti dia telah berdusta. Hati-hati. Dan begitu juga Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ba'dadh-dhanni itsm." Sebagian prasangka itu dosa, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a." Sesungguhnya prasangka dzan itu la yughni minal haqqi syai'a. Tidak bisa sampai kepada hak. Gak bisa seseorang itu hanya bermodalan prasangka kemudian mengatakan dia inilah yang hak. Tidak boleh. Begitu juga seorang istri, terkadang gak suka istri yang sering biasanya prasangka itu ya. Ini jangan-jangan suami saya udah gak pulang malam-malam, ada apa? Apa jangan-jangan udah kawin lagi? Tinggalkan itu prasangka. Kalau memang yakin, kelihatan, buktinya ada, itu baru yakin. Tapi kalau cuma hanya prasangka, nanti kita bilang, ya iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadis. Hati-hati dengan prasangka. Karena prasangka itu siapa yang berucap dengan prasangkanya doang, berarti dia telah berdusta. Begitu juga termasuk dalam keraguan, kalau itu berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran yang memang kita tidak jelas, maka kita harus tinggalkan. Da'ma yaribuk, tinggalkan yang meragukanmu. Bukan ayat Al-Quran yang salah, tetapi mungkin karena memang tidak sampai kepada kita ilmunya. Ada beberapa orang yang dia berupaya untuk menafsirkan dan menerjemahkan beberapa kata ataupun kalimat dalam Al-Quran yang memang tidak datang petunjuknya dari Allah dan Rasul. Tapi mereka berusaha, oh mungkin ini maknanya, oh mungkin ini, dengan prasangka, bukan dengan ilmu, dengan menerka-nerka. Jatuhnya kepada apa? Kepada dusta. Hati-hati. Contohnya seperti apa? Alif Lam Mim. Tidak datang penjelasannya. Alif Lam Ra, Kaf Ha Ya Ain Shad. Tapi ada sebagian mereka yang berusaha, oh ini maknanya kaf ha ya insot, kafnya ini, shotnya ini, ya ini. Prasangka saja, nerka-nerka, tebak-tebak. Alif lam mim, oh alifnya maknanya ini, lamnya ini, mimnya kan ada begitu. Jangan, sudah. Kalau kita memang ada dasar yakin ilmu di atas ilmu, kita kasih tahu alif lam mim. Tapi kalau cuma hanya, oh mungkin maknanya ini dikait-kaitkan dengan ini, coba dipasang-pasang dengan ini, itu jangan, tinggalkan, sudah selesai. Da'ma yaribuk, ila ma la yaribuk, kembali kepada hukum asal. Kalau memang tidak ada di situ perintahnya, karena menafsirkan ayat Al-Quran termasuk ibadah. Kalau tidak ada perintahnya, berarti hukum asal yang tidak diragukan apa? Ibadah asruhul haram. Ibadah itu asalnya adalah haram hukumnya. Itu jelas, mutlak, para ulama mengatakan begitu. Tidak ada keraguan pada hukum itu. Ibadah asalnya adalah haram. Udah, jangan kita terka-terka ayat-ayat tadi. Alif lam mim. Kadang ada seorang dai, dia mencoba akhir bahaya. Begitu juga termasuk yang harus kita tinggalkan apabila kita tidak yakin akan berita itu. Masih ragu. Nah, ini kebanyakan di zaman kita apalagi. Kita kan tahu ada media sosial, banyak segala macam berita, informasi di media itu. Dan mudah sekali kita untuk mengaksesnya. Tinggal ketik di segala tempat, di manapun. Kadang di HP kita pun yang kita bawa sehari-hari itu gampang kita untuk membuka internet. Nah, informasi segala macam, ya. Berita ini, hari ini terjadi ini. Nah, sebagian orang ada yang dia nggak yakin akan berita itu, akhirnya dia sebarin aja. Padahal Nabi SAW mengatakan, kalau kamu tidak yakin, udah tinggalin, bukan sebarin.
Kebanyakan kan ada orang begitu, pokoknya dia belum baca sampai selesai pun, cuma baca sekilas aja langsung copy paste sebarin aja. Ya. Padahal belum tahu dari mana asalnya, penulisnya siapa, rujukannya dari mana, bahkan dia belum baca sampai tuntas. Cuman baca setengah aja, wah pokoknya seru nih, asik nih, udah copy paste aja. Hati-hati. Karena Rasul mengatakan kalau kamu tidak yakin, tinggalin, bukan sebarin. Kalau kita sebarin, apa kata Rasulullah SAW di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, kafa bil mar'i isman an yuhaddisa likulli ma sami'. Cukuplah dosa untuk mereka siapa yang dia mengucapkan, menyebarkan apa saja yang dia dengar. Mau dia yakin tidak yakin, mau dia tahu tidak tahu rujukannya dari mana, pokoknya setiap dia dengar dia sebarin. Setiap sampai kepada dia share. Ini kafa bil mar'i isman kata Rasulullah. Cukup dosa untuk dia sudah. Dengan itu saja dia sudah berdosa. Kalau kita yakin tulisannya benar, ya penulisnya juga bertanggung jawab, rujukannya ke kitab mana, memang betul ada ayatnya dan Qur'annya, bukan hanya ucapan saja, gak apa-apa kita sebarkan ilmu. Tetapi zaman sekarang apalagi tahun baru tuh, sering kalau tahun baru, wah baik di WhatsApp, baik di media sosial apapun itu, di Instagram dan lain, tahun baru berkata Rasulullah yang mendirikan tahun baru, doa tahun baru, doa akhir penutup tahun, doa nggak ada rujukannya entah dari mana, cuman doa. Kan doa itu ibadah. Doa itu ibadah sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi kalau ibadah hukumnya haram aslinya dilakukan sampai ada perintah. Nah, perintah itu harus jelas. Kebanyakan kita main share saja. Pokoknya kalau udah seminggu lagi tahun baru, rame dah tuh. Teng tung. Doa ini, doa akhir tahun, doa ini, kerjakan ini, jam sekian. Kalau yang melakukan ini akan mendapatkan keberkahan. Da' ma yaribuka ila ma la yaribu. Kalau kamu ragu, tidak yakin, tinggalin. Jangan disebarin. Kalau kita sebarin apa saja yang kita tahu, apa saja yang kita dengar, apa saja yang kita lihat tanpa mengecek ulang, hati-hati, cukup dosa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang jelas namanya hadis itu ada periwayatnya, ada sahabatnya, ada kitabnya dari mana, siapa yang menukilkannya, siapa yang menulis, itu baru namanya yakin. Jadi kita tidak boleh menyebar terlebih lagi kalau itu kaitannya dengan hadis. Dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Wah, ini bahaya nih. Apalagi kaitannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Main asal sebar aja apa kata Rasul? Siapa yang berdusta atas nama diriku dengan sengaja, maka persiapkan tempatnya nanti di neraka. Besar tanggung jawab ini, mengatasnamakan Nabi, tapi Nabi nggak ada ngomong pernah gitu, kita main bilang aja ini dari Nabi. Bahaya. Rasul yang mengancam, man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta atas nama diriku dengan sengaja, persiapkan tempatnya nanti di neraka. Suruh siap-siap. Di akhirat tempatmu di neraka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang berdusta atas nama diri Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti berdusta atas nama agama. Berarti menambah-nambah. Ya, bahaya jatuhnya. Apalagi kaitannya memang dengan agama ini. Jadi nggak bisa. Agama ini memang harus alal basirah, atas ilmu, dan ilmu yang yakin tidak akan ada keraguan. Kita sudah sampaikan tadi, yaitu Al-Quran dan hadis. Para ulama mereka penyampai, bukan mereka yang harus diikuti, tapi mereka penyampai. Yang kita ikuti berarti Al-Quran dan hadis. Yang menyampaikan para ulama, bukan berarti kita ngikutin ulama tanpa mereka ada penyampaian dari Al-Quran dan hadis. Nggak boleh kita ikutin mereka kalau mereka menyampaikan tentang Al-Quran dan hadis. Kan begitu, karena memang terkadang kita tidak bisa memahami Quran dan hadis itu langsung.
harus melalui mereka. Tapi mereka pun harus menyampaikan kepada orang yang bertanya. Gak bisa kita bilang cukup, udah pokoknya ikutin aja saya, nggak usah banyak tanya. Gak boleh itu. Karena yang diikuti hanya Al-Quran dan hadis. Sampaikan, kita ikutin kalau ada. Kalau memang tidak ada, oh berarti mohon maaf, ini keraguan berarti. Masih ragu ini, belum yakin ini. Nah, jangan. Ya. Begitu juga kalau kita ragu, ya, contohnya yang berkaitan dengan harta seorang muslim. Nah ini ya terkadang kita ragu, dan harta seorang muslim, hukum yang yakin tidak ada keraguan adalah haram. Hukum asalnya adalah haram. Apa kata Rasulullah SAW? Al muslim alal muslim haram. Hukum asal muslim dengan muslim itu haram. Damuhu wa maluhu wa irdu. Darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Itu hukum asal yang tidak ada keraguan. Haram. Nah kemudian tiba-tiba kita ada satu kasus yang berkaitan dengan harta seorang muslim tadi. Yang di situ kita ragu. Contohnya, ini banyak kejadian juga hari-hari ya. Kita makan di kantin, makan di warung, makan gorengan lah bikin di kantin. Makan kan sambil ngobrol biasanya, ngobrol. Begitu mau bayar, wih, lupa hitung. Ini makan 5 apa makan 3 ya? Asik ngobrol soalnya kan, sama teman. Kan mana mungkin sambil ngobrol kita ngitungin 1, 2, kan kadang nggak ngitung. Cuman nggak terasa, memang munyah terus, asik kan, apalagi gorengan. Temani kopi. Wah, begitu mau bayar, astagfirullah. 5 apa 3 nih? Ini harta orang muslim soalnya, ini harta milik dia. Kaitannya dengan harta seorang muslim. Gimana? Maka kita ambil adalah jumlah yang besar agar kita selamat. Karena hukum asalnya haram. Hukum asalnya haram, berarti kita ambil yang selamat, ambil yang banyak, ambil 5. Jangan ambil 3. Jangan ambil yang dikit. Kadang kita begitu mau bayar, ambil yang dikit aja lah. Nggak boleh. Karena hukum asal harta seorang muslim haram. Sampai ada nanti kaitan-kaitan di dalam agama yang membolehkan kita mengambil. Seperti zakat, boleh diambil. Harta kaum muslimin kalau sudah sampai zakat, ambil zakat. Boleh diambil oleh pemerintah. Tapi kalau nggak ada haknya, macam tadi makan gorengan, haknya kita harus bayar. Berarti hitung yang paling banyak. Karena kalau kita hitung paling sedikit, nanti kita jatuh kepada keharaman. Sama juga seperti hukum asal daging dalam agama adalah haram. Hukum asal daging itu haram sampai ada perintah kalau itu tidak haram. Seperti ibadah juga. Nah, tiba-tiba kita berburu. Kita tembak rusa kah atau kita tembak burung. Kita berburu. Begitu kita tembak, ternyata sampai kita kepada hewan buruan itu tenggelam di sungai contohnya, atau tenggelam di kolam, udah mati. Nah kata Rasulullah SAW, tinggalkan itu hewan buruan. Kenapa? Karena kita nggak tahu matinya itu sebab karena peluru atau karena tembakan kita atau karena air yang membuat dia tenggelam. Dan hukum asal yang tidak meragukan apa? Daging itu haram hukum asalnya sampai ada perintah. Macam ibadah juga haram hukum asalnya sampai ada perintah. Berarti tinggalkan. Karena kalau dia mati karena tenggelam air, bangkai hukumnya. Tapi kalau dia mati karena tembakan kita, maka boleh halal. Tapi kan ragu di situ, keraguan. Yang nggak meragukan, daging itu haram, berarti tinggalkan. Ya, itu kalau berkaitan dengan daging dan tadi harta kaum muslimin. Begitu juga berkaitan dengan keyakinan. Maka kita ambillah keyakinan kita dari yang tidak meragukan. 2 tadi, yang tidak meragukan selamanya Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran adalah perkataan Allah, tidak ada keraguan di dalamnya. Hadis adalah sabda Nabi Muhammad SAW, dan Nabi itu maksum, tidak punya salah. Apa saja yang dia ucapkan sesuai dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah berucap dengan hawa nafsu, nggak pernah bohong, nggak pernah dia mengucapkan sesuai dengan akal pikirannya, tidak. Tetapi Nabi mengucapkan segala sesuatu sesuai dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi Nabi nggak mungkin salah ucapannya. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala nggak akan mungkin salah firman-Nya. Ikutin dalam ibadah, dalam beragama ini 2 yang tidak akan ada keraguannya, itu yang kita ikutin. Banyak zaman sekarang
seseorang itu melakukan sesuatu ibadah, kadang nggak dilandasi dengan dua itu. Kalau ditanya, kenapa kamu lakukan ini? Oh iya, bapak nenek moyang saya udah ngelakuinnya. Bapak nenek moyang bukan keyakinan. Itu masih ada keraguan. Dua tadi, Al-Quran dan hadis itu baru tidak mungkin ragu di situ. Apapun, keyakinan, ibadah, apapun yang kita lakukan, cari yang yakin. Karena seperti orang-orang Quraisy, ya, mereka ketika ditanya kenapa engkau melakukan begini dan begitu, maka mereka menjawab inna aba'ana kadzalika yaf'alun. Sesungguhnya bapak kami udah ngelakuin seperti itu, ya kami ngikut aja. Nggak bisa. Begitu juga kalau kita meyakini banyak di zaman kita sekarang ini, oh kalau hari Selasa atau hari Rabu atau hitungan apalah sering di Jawa seperti itu, oh ini hari sial, oh ini nggak boleh keluar, oh ini nggak boleh ngelakuin seperti ini. Nah, kalau mereka meyakini itu, kita tanya, hatu burhanakum in kuntum shadiqin, kasih tahu buktinya, kasih tahu keyakinan dari mana asalnya. Paling mereka mengatakan, oh dulu diajari sama bapak saya seperti itu. Nah, nggak bisa, itu masih keraguan. Sedangkan ibadah tidak boleh di atas keraguan, haruslah di atas alal basirah wal yakin, atas ilmu dan keyakinan. Dan keyakinan itu bisa datang hanya pada dua yang tidak ada keraguan, kita sudah sebutkan, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini kita bisa mengambil banyak faedah dari hadis Nabi yang singkat tadi, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan yang meragukanmu dan kembali kepada hukum asal yang tidak meragukan. Makanya disebutkan hadis ini dengan jawami'ul kalim, yaitu ucapan Nabi yang singkat tetapi banyak sekali kandungan faedah dan banyak sekali hukum yang bisa dibangun di atas hadis tersebut. Kemudian kita baca hadis berikutnya, Al-Haditsus Tsani Asyar, hadis ke-12. Nah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mar' tarkuhu ma la ya'ni. Hadis hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Hadis ke-12 dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sempurnanya Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang bukan urusannya. Banyak di buku-buku terjemahan itu mengatakan dari sempurnanya Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuknya. Nah, ini kurang tepat. Tetapi la yughni artinya ya la yahummuhu. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, makna la yughni adalah la yahummuhu min umuri dunya wal akhirah, yaitu yang tidak ada urusannya, bukan kepentingan dia, bukan urusannya, bukan yang ranah untuk dia masuk ke dalamnya, baik itu perkara dunia maupun perkara akhirat. Dan ini hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Dari sempurnanya Islam seseorang, kita tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita dengan posisinya masing-masing, dengan jabatannya masing-masing. Oleh karena itu, adanya seorang pemimpin, pastilah ada namanya rakyat. Adanya seorang alim, pasti juga ada seorang talib. Adanya seorang yang mengetahui, pasti juga adanya seorang yang menuntut ilmu dari orang yang mengetahui itu. Adanya atasan, juga adanya bawahan. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan posisinya masing-masing kepada kita. Oleh karena itu, jangan kita mengurusi atau berpindah kepada posisi yang bukan milik kita. Karena jadi kacau. Ketika rakyat, ya, kita tahu urusan pemerintah itu yaitu memikirkan, mengurusi urusan rakyat, kan begitu. Ya, itu posisi mereka. Nah, ketika rakyat
naik kepada posisi pemimpin yang itu bukan posisinya, dia memikirkan atau dia melihat urusan pemimpin yang mana bukan posisinya untuk memikirkan pemimpin, karena dia adalah rakyat. Kacau jadi urusan, ya, kacau ketika seorang penuntut ilmu mengurusi perkara ulama. Kacau, karena posisi dia adalah menuntut ilmu, sedangkan ulama berfatwa dan dia berfatwa dengan ilmu, dan memang posisinya urusannya adalah memberikan fatwa seorang ulama. Nah, kita seorang penuntut ilmu, kita pengen ngurusin urusannya ulama, ya kacau lah. Ketika sesuatu tidak pada posisinya, maka akan terjadi kekacauan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu imra'an arafa qadra nafsah. Semoga Allah merahmati seseorang yang dia mengetahui posisi dirinya, yaitu min husnil Islam al-mar tarkuhu ma la yani, meninggalkan apa yang bukan urusannya. Dan ini yang membuat kita susah untuk bahagia memang. Ketika kita mengurusi bukan urusan kita, akhirnya kita susah untuk ibadah. Dan ibadah kita tahu adalah kebahagiaan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl, man amila salihan min dzakari aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang melakukan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, kami akan anugerahkan dan berikan kepadanya kehidupan yang bahagia. Emang paling banyak orang yang susah itu adalah orang yang sibuk dengan urusan bukan urusan dia. Coba lihat, terkadang ada orang itu dia tahu urusan orang semua. Masalah tanah ini dia tahu sengketanya dengan siapa, masalah ini dia tahu rumah tangga orang masalahnya ini, bukan urusan dia, dia tahu, masuk ke akalnya, akhirnya dia susah untuk ibadah. Mau ngapal Quran jadi susah, mau sholat juga berat karena otaknya udah penuh dengan hal-hal file-file yang nggak berguna. Urusan rumah tangga orang dia tahu, ya, urusan ini si fulan dia tahu, semua dia dengarin perkara masalah orang. Padahal urusan masalah dia sendiri aja sudah banyak sekali. Boro-boro dia mau ngurusin urusan orang. Inilah kata Rasulullah, tinggalkan apa yang bukan urusanmu. Karena ketika kita fokus dengan apa yang bermanfaat untuk kita, disitulah datang kebahagiaan. Termasuk juga seperti media sosial. Media sosial itu kita nggak bilang semua tidak bermanfaat. Kita bilang ada manfaatnya. Banyak juga manfaatnya. Tapi banyak juga tidak ada manfaatnya. Bagi siapa mereka yang berlebih-lebihan. Kita tahu, ya, begitu kita buka media itu kalau udah buka ada informasi di bawah kita baca, itu pengen baca lagi di bawah, pengen baca lagi, nggak terasa udah 2 jam kita baca. Padahal yang kita butuhkan nggak semua. Kita butuhkan paling ada informasi tentang bisnis, tentang apa yang kita perlukan. Sedangkan yang lain macam kesehatan, ayam disuntikin, kambing lari, itu kan nggak penting, tapi kebaca juga. Karena udah terlanjur, akhirnya masuk di otak kita, masuk ke dalam harddisk ini. Mau di format juga tanggung kan, udah masuk soalnya. Akhirnya ya kita tahu urusan-urusan yang tidak kita perlukan, akhirnya membuat otak kita penuh dan kita susah untuk beribadah akhirnya. Tinggalkan. Macam seperti juga kita punya WhatsApp. Kita tahu WhatsApp, masya Allah punya bisa dari situ kita bisa untuk silaturahim, bisa kita tanya keluarga, bisa kita tanya teman. Bagus, banyak manfaatnya. Tapi kalau kita berlebih-lebihan, akhirnya masuk hal yang tidak ada manfaatnya di kepala kita. Kita ada WhatsApp, masya Allah, macam-macam. Orang punya grup, ya. Ada grup pengajian, ada grup bisnis, kan macam-macam. Ada grup cita-cita poligami contohnya. Ini cita-cita poligami paling banyak komentar biasanya. Komentar aja tapi nggak ada yang berani satupun. Rame, tangtung. Nggak usah bilang banyak grup, itu satu grup 50 anggota aja udah pasti macam-macam itu komentarnya. Karena nggak mungkin diam semua. Kalau udah komentar, yang lain pun pengen ikut komentar juga. Kita pun asik bacanya. Padahal komentar yang nggak penting. Ini tinggalkan. Begitu juga ya masalah seperti urusan para ulama. Ulama kita udah bilang mereka memang memikirkan umat dan mereka memberikan fatwa dari permasalahan yang ada. Sedangkan kita talibul ilm,
Posisi kita belajar, bukan ngurusin mereka. Kadang ada orang sibuk begitu, baca media sosial tentang fitnah, ribut antara ini dan ini. Ya, yang ini ngomong ini sama ustadz ini, yang ini ngomong ini sama ustadz ini. Akhirnya kita pun, itu bukan ranah kita, tapi kita pengen masuk. Yang susah kita sendiri. Yang tadinya kita belajar sama si fulan, ustadz fulan atau ulama fulan, akhirnya gara-gara kita baca, kita jadi nggak belajar sama dia. Terlebih lagi kalau kita nggak dengar dua-duanya, terkadang memang kita dengar cuma sebelah doang. Akhirnya kita suudzon, ini ustadz ini, ulama ini bodoh, ini tolol ini. Ada manfaatnya, bukan urusan kita. Kalau kita memang pengen masuk dan kita punya keahlian ataupun kita memang bisa mengislahkan, bisa memberikan kebaikan, nggak apa-apa kita masuk ke ranah itu. Tujuannya untuk Islam, untuk memperbaiki. Karena memang kita juga seorang ulama contohnya. Nah ini bukanlah ulama, juga tidak belajar juga, bahlul lagi kadang. Ingin masuk nimbrung ke situ. Nah, ini yang membuat susah bahagia ini. Ini yang membuat ya susah kita ibadah. Kalau susah ibadah akhirnya nggak bahagia. Gara-gara apa? Ngurusin yang bukan urusan dia. Nah, la yughni, kata Syekh Ibn Utsaimin, yaitu la yahummuhu, meninggalkan apa? Yang bukan urusannya, baik itu perkara dunia maupun perkara akhirat. Kalau bukan urusan kita, ya, ini bukan pekerjaan kita, udah, jangan kita urusin. Termasuk juga kata para ulama, yaitu dengan kita mengetahui, contohnya disebutkan min husnil islamul mar, yaitu meninggalkan sesempurnanya Islam seseorang, meninggalkan apa yang bukan urusannya, yaitu ketika kita bersama teman kita. Teman kita contohnya dia jawab telepon, yang ada telepon, dia jawab dengan suara yang marah-marah. Nah kita nggak diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tahu itu urusan teman. Kalau seandainya teman itu pengen share urusannya kepada kita, dia akan kasih tanpa kita tanya. Terkadang kita suka kepo kan, lagi apa itu, kenapa? Oh istrinya lagi marah gitu. Udah keluar komentar nggak ada guna, udah ceraiin aja. Yang bukan urusan jadi jangan. Kadang ada juga bukan urusan dia, ini rumah dicat warna ungu, kenapa ya dicat warna ungu? Itu kan rumah orang, bukan rumah kita. Ngapain kita juga komentar yang bukan urusan? Rumahnya tingkat 4, kenapa ya tingkat 4? Oh mungkin istrinya ada 4 contohnya. Keluar hal-hal yang bukan urusan kita, akhirnya orang susah bahagia gara-gara ini. Ya, kalau memang ada urusannya di situ, dia pengen beli tanah, dia tahu urusan tanah itu, ya nggak apa-apa karena dia pengen beli. Tapi banyak orang bukannya pengen beli, bukan juga urusan dia, tapi pengen dengar-dengar aja, pengen tahu-tahu aja. Akhirnya penuh di kepalanya. Yang bukan urusan, pada urusan dia sebenarnya, ya mengajarkan anaknya mengaji, membawa istrinya ke majelis ilmu, itu yang lebih penting. Itu urusan kita, istri dan anak kita. Adapun orang lain, rumah tangga orang lain, kalau memang dia mau cerita, dia akan cerita tanpa kita tanya. Tapi kalau kita sengaja tanya-tanya, cari-cari, ada orang hobinya begitu, ngumpulin masalah orang lain, ya, dipantau orang lain. Oh kesalahannya ini, kumpulin semua, padahal urusan dia, kesalahan dia, ibadah dia pun nggak terurusin. Ya, jadi itu yang disebut atau yang diinginkan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, min husnil islamul mar tarkuhu ma la ya'ni, yaitu dari sempurnanya Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa yang bukan urusannya, baik itu dunianya maupun akhiratnya. Terlebih lagi perkara agama, perkara al-akhirah, ya, perkara para ulama. Kasihan, kata para ulama, kalau ada seorang penuntut ilmu ngurusin perkara ulama yang bukan di situ ranahnya, bukan tempatnya, bukan posisinya, itu bagaikan kambing menanduk gunung. Kambing kalau ngurusin perkara ulama itu seperti kambing nanduk gunung. Yang kasihan bukan ulamanya, yang kasihan bukan gunungnya, yang kasihan kambingnya. Terlalu besar itu gunung mau dia tanduk. Dia nggak tahu dirinya seorang kambing yang kecil. Dia pengen nanduk gunung. Kasihan akhirnya kambingnya yang kasihan. Yang kasihan penuntut ilmunya, nggak bisa belajar, nggak tenang dia, asik mikirin masalah orang, sedangkan masalah dia sendiri belum selesai.
kan gitu. Nah itu insya Allah 2 hadis pada pertemuan kali ini yang kita bisa sampaikan, karena waktu juga sudah masuk isya ya. Mungkin ada yang ingin bertanya sebelum kita tutup. Ada yang ditanyakan? Tafadhol, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya tadi di akhir bulan Safar. Saya kurang tahu istilah di Bogor sini apa tadi? Apa? Rebo Kasan. Itu acara makan-makan kah atau sholat atau apa? Karena saya baru di Bogor ini jadi kurang tahu istilah. Ya. Jadi untuk kita bisa menilai atau melihat ya apakah itu ibadah yang yakin atas ilmu dan tidak, ya, atau apakah itu yang dilarang atau tidak, maka mudah. Kalau itu perintah, dia ada 4 yang harus kita perhatikan, ya, karena memang ada di situ perintah yang tidak Allah dan Rasulnya tetapkan, makanya dibilang ada 4 ya. Yang 4 itu, yang pertama cara pelaksanaan, yang kedua jumlah, ya, yang ketiga waktu, yang keempat tempat. Nah, kalau ada caranya dari Nabi, contohnya seperti sholat, ada caranya. Caranya adalah pertama takbiratul ihram, dan Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti melihat aku sholat, kan begitu. Berarti kalau ada caranya, kita jangan cari cara yang lain. Cara Nabi takbiratul ihramnya mengangkat tangan. Nah, kita jangan takbiratul ihramnya hormat, nggak boleh, karena udah ada caranya. Tapi kalau nggak ada caranya, ya, maka boleh kita berbuat apapun, seperti kata Allah Subhanahu Wa Taala, fa'tu harsakum annasyatum. Datangilah istri kalian, gaulilah istri kalian dengan sesuka kalian, kecuali dilarang yaitu bagian dubur. Nah itu boleh, mau kiri, mau depan, mau belakang, karena nggak ada penetapan caranya dari Nabi. Nah itu satu. Yang kedua, jumlah. Kalau ada jumlah penetapannya seperti sholat zuhur 4, jumlahnya 4, sholat asar 4, ada penetapannya, berarti kita nggak boleh cari, atau kita tidak boleh cari penetapan lain. Harus kita tetapkan sesuai apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Nggak boleh kita buat zuhur atau kita buat subuh kan penetapannya 2, kita buat subuh 4 dengan alasan apa? Kurang srek, masa zuhur 4 subuh 2, kurang srek saya. Nah, ini nggak bisa, nggak boleh kan gitu. Kemudian tempat, kalau ada penetapannya dari Nabi, dari Allah Subhanahu Wa Taala, nggak boleh kita cari tempat yang lain. Tempat contohnya haji di Mekah, nggak boleh kita buat di Bogor, udah ada penetapannya. Kecuali kalau nggak ada penetapannya, seperti sedekah, kan sedekah di mana aja boleh. Nggak ditetapkan sama Nabi sedekahnya mesti harus di Masjid Al-Hizbah, enggak kan? Sedekah di mana aja boleh. Di masjid ini kah, di tempat yatim piatu yang sana kah, boleh. Nggak ada penetapannya. Sedekah yang penting sedekah, tempatnya nggak ada ditetapkan. Nah itu boleh. Tapi yang ada ditetapkan, kita nggak boleh cari penetapan yang lain. Kemudian waktu udah ditetapkan, seperti sholat zuhur ada waktunya. Ya, jangan kita buat, sholat isya hari ini karena musim hujan, kita buat aja sholat isyanya agak majuan jam 5 sore biar nggak hujan, kan susah, nggak boleh kan gitu. Ramadan, contohnya Ramadan datangnya bulan Juli atau bulan Juni terkadang. Nah bulan Juli mungkin lagi panas nih, nggak enak bulan Juli puasa, cari-cari ke Desember aja musim-musim hujan enak puasa, nggak bisa. Nah macam tadi yang acara makan-makannya boleh, tetapi ketika menetapkan mesti harus di akhir Safar. Nah itu kan nggak ada dari Nabi penetapannya.
Makan-makannya boleh, kapan saja mau makan terserah. Yang penting halal makannya, jangan yang haram. Nah, kalau yang mengatakan mesti akhir bulan Safar, harus ada penetapan dari Nabi. Kalau ada Nabi mengatakan tetap hari Safar, akhir Safar, boleh. Kalau ada penetapan, kalau nggak ada jangan kita tetapin. Ya makan aja, di kapan saja boleh, terserah. Nah gitu. Seperti juga ya, seperti sedekah tadi. Banyak orang sedekah di mana aja tempatnya boleh. Jangan kita tetapin sedekah pas mesti kalau ada yang mati baru sedekah. Nah, ini kan penetapannya nggak ada dari Nabi. Banyak orang begitu, pas ada kematian baru dia mau sedekah. Dengan kata, oh nanti biar membantu si mayit kan gitu, biar si mayit dapat berkah. Iya, sedekahnya nggak masalah. Tapi penetapannya itu mesti pas ada yang mati aja, itu yang jadi masalah. Karena kita udah bilang, inna dina indallah, atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala lillahi dinal khalis. Sesungguhnya hanya milik Allah lah agama ini. Allah yang berhak menetapin, Allah yang berhak melarang. Kita semua manusia ini, bukan kita yang punya agama ini. Agama ini punya Allah. Agama ini bukan punya kiai, bukan punya ustadz, bukan punya ulama, punya Allah. Ulama, ustadz, kiai hanya menyampaikan dari Allah. Tapi yang mengatur, yang membuat, yang melarang itu Allah. Nah, itu yang jadi titik apakah itu boleh atau tidak. Nah, gitu. Ya, karena banyak orang salah paham, dikiranya sedekahnya nggak boleh. Sedekahnya boleh. Dikiranya makan-makannya nggak boleh. Makan-makannya boleh. Oh, apalagi makannya enak, nggak apa-apa, saya pun mau, kan gitu. Oh, kalau ada kambing, ada mau. Tapi ditetapin harus makannya mesti jam 12 malam. Nah, ini dari mana mesti harus jam 12 malam, kan gitu. Nah, ada orang makan terserah, mau makan jam 8, jam 7, makan-makan aja. Tapi kalau udah ditetapin mesti jam 12 malam, kalau nggak ada jam 12 malam, bahaya, nanti kena murka, nanti kena ini. Seperti zikir juga. Zikir boleh berapa aja, tapi begitu ditambahin zikirnya mesti 1114. Nanti bisa terbang kalau udah setelah itu. Nah, ini yang jadi masalah. 1114 itu yang dari mana? Terus tambah lagi bisa terbang, itu dari mana lagi? Kalau zikirnya terserah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar Allah, boleh. Nah, begitu udah ditetapin 1114, tambah lagi yang nggak benar bisa tahan senjata tajam. Nah, ini yang jadi kacau ya. Itu aja mungkin karena waktunya sudah masuk Isya. Nanti kalau memang ada yang ditanyakan lagi bisa ditanyakan setelah majelis. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.